Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Nurdiana. Hari ini saya akan kembali membahas sebuah jurnal yang menurut saya sangat menarik dan sangat relevan di kehidupan mahasiswa. Judul jurnal yang saya pilih yaitu Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Penulis jurnal tersebut yaitu Lisya Marialiwanto dan Astuti Yuli Setiani. Untuk latar belakang jurnal, jurnal ini membahas tentang banyaknya mahasiswa yang mempunyai penghasilan terbatas, tetapi kebutuhan mereka sangat banyak. Kadang uang bulanan baru dikasih di awal bulan, tiba-tiba di minggu berikutnya udah habis. Salah satu penyebabnya adalah karena kurang pahamnya cara mengatur keuangan. Selain itu, gaya hidup juga berpengaruh. Misalnya, terlalu sering nongkrong, beli barang yang sebenarnya nggak penting, dan nggak punya rencana keuangan. Nah, penelitian ini peneliti ingin tahu seberapa besar sih pengaruh pemahaman tentang keuangan dan gaya hidup terhadap kemampuan mahasiswa untuk mengatur keuangannya. Jadi, dibentuklah sebuah rumusan masalah. Yang pertama, apakah literasi keuangan mempengaruhi pengelolaan keuangan? Kemudian, apakah gaya hidup mempengaruhi pengelolaan keuangan? Kemudian ada apakah keduanya berpengaruh secara simultan? Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama, mengetahui keuangan mahasiswa apakah berpengaruh terhadap cara mereka mengatur keuangannya. Yang kedua, gaya hidup juga berpengaruh untuk pengelolaan keuangan. Yang ketiga, penulis juga ingin tahu apakah kalau keduanya digabung, pengaruhnya apakah besar. Untuk metode penelitian jurnal tersebut, peneliti dilakukan di mahasiswa Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, jumlah respondennya 100 orang. Kemudian jenis penelitiannya menggunakan metode kuantitatif, yaitu jenis asosiatif atau korelasional. Menggunakan kuesioner atau angket secara online. Setelah data dikumpulkan, penulis melakukan analisis statistik untuk melihat apakah pengetahuan tentang keuangan gaya hidup benar-benar berpengaruh terhadap cara mereka mengatur uang. Menggunakan analisis uji validitas, reliabilitas, regresi linear berganda, kemudian uji T, uji F, dan R kuadrat. Hasil penelitiannya di sini, gaya hidup juga terbukti berpengaruh besar. Mahasiswa dengan gaya hidup konsumtif, sering jajan, nongkrong, beli barang karena ikut-ikutan, cenderung susah mengatur keuangannya, bisa berpengaruh. Sebaliknya, jika mahasiswa dengan gaya hidup sederhana dan terencana, lebih bisa mengatur uang bulannya sampai akhir bulan, bisa berpengaruh dalam pengelolaan keuangannya itu bisa menjadi irit. Untuk hasil gabungannya, kalau kedua faktor ini digabung, yaitu pengetahuan keuangan dan gaya hidup, hasilnya cukup kuat, sekitar 42% dari kemampuan mahasiswa dalam mengatur keuangan. Bisa dijelaskan dari dua faktor. Artinya, cara kita mengatur uang bukan cuma soal berapa banyak uang yang kita punya, akan tetapi juga seberapa bijak kita memanfaatkannya. Kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan yang pertama, literasi keuangan yang tinggi, perencanaan dan pengelolaannya keuangan lebih baik. Yang kedua, gaya konsumtif, gaya hidup yang berdampak besar pada pengeluaran. Yang ketiga, keduanya mendukung kemampuan pengelolaan keuangan. Yang keempat, hasil konsisten dengan penelitian terdahulu. Jadi intinya,
Kalau kita paham cara mengolah uang dan punya gaya hidup yang nggak berlebihan, kita akan lebih tenang secara finansial. Nggak perlu sering meminjam sana-sini, nggak stres di akhir bulan, bahkan bisa nabung untuk kebutuhan penting. Hal ini juga membuktikan bahwa masalah keuangan di kalangan mahasiswa bukan cuma soal kurangnya uang, akan tetapi juga soal bagaimana kita menggunakan uang tersebut. Jadi, kesimpulannya, yang pertama didapat, jika literasi keuangan itu berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Kedua, gaya hidup berpengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa. Yang ketiga, literasi keuangan dan gaya hidup secara simultan berpengaruh signifikan. Dari penelitian ini, kita bisa belajar bahwa mengatur keuangan itu penting, mulailah dengan hal kecil seperti mencatat pengeluaran, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta tidak gampang tergoda dengan gaya hidup konsumtif. Untuk kelebihan dan kekurangan jurnal, yang pertama, data empiris kuat, yaitu 100, untuk kelebihannya, data empirisnya kuat, 100 responden. Yang kedua, analisis statistiknya lengkap. Yang ketiga, relevan dengan kehidupan mahasiswa. Untuk kelemahannya ada yang pertama, terbatasnya jumlah responden, yaitu hanya terpaku pada satu fakultas saja. Yang kedua, variabel kontrol belum banyak. Penelitian ini sangat bagus karena sangat relevan dengan kehidupan mahasiswa dan datanya cukup jelas, tapi ada juga kelemahannya. Penelitian ini tidak hanya dilakukan di semua fakultas, tapi fokusnya ke satu fakultas saja. Jadi hasilnya belum tentu sama kalau diterapkan pada mahasiswa dari kampus lain atau jurusan lain. Untuk saran buat teman-teman kampus atau pihak kampus, mungkin pelatihan keuangan bisa jadi solusi untuk membantu mahasiswa lebih mandiri secara finansial. Tadi mahasiswa juga perlu meningkatkan literasi keuangannya sejak dini. Kemudian penelitian lanjutan dapat menambah variabel seperti self control atau pendapatan. Itu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Pembahasan jurnal kali ini tentang keuangan dan gaya hidup mahasiswa. Intinya, kalau kita bisa mengatur uang dengan baik dan gak gampang ke bawah gaya hidup konsumtif, hidup bakal jauh lebih tenang. Terima kasih udah menonton. Jangan lupa jaga dompet, jaga gaya hidup, dan jadi mahasiswa yang cerdas untuk mengatur uang. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.